Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan hingga sampai detik ini kita masih dapat duduk di majlis dalam rangka thalabul ilmi syar'i, yaitu mencari ilmu syar'i. Kita sampai pada bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, babun ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Babun khabarun al-mubtada al-mahdhuf taqdiruhu hada bab. Ma jaa ma al-mawsulah. Jaa ay warada min al-adillati min al-kitab wa sunnah. Anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Wa fi ba'd nusakh ta'budu al-awthan. Bab tentang keterangan bahwa sebagian dari umat Rasulullah SAW menyembah berhala. Jadi bab ini dibuat oleh mu'allif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah keterangan sebagian umat ini, yaitu sebagian, artinya tidak semuanya. Sekaligus lafaz ba' adalah menunjukkan objektivitas Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam melihat sesuatu, bahkan terhadap tuduhan bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala mengkafirkan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ba', yaitu sebagian. Kemudian bab ini juga dibuat oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa syirik itu sudah dinafikan dari umat Rasulullah SAW. Artinya syirik itu sudah tidak ada lagi. Mereka memiliki beberapa dalil. Di antara dalil yang paling kuat yang saya lihat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, inna syaitan ayisa ayya'budahu musalluna fi jaziratil Arab. Yaitu setan, mereka berputus asa untuk disembah oleh orang-orang di jazirah Arab. Dengan dalil ini mereka mengatakan bahwa kesyirikan itu sudah dinafikan dari umat Rasulullah SAW. Maka dengan tegas bab ini Syekh Muhammad menyatakan bahwa sebagian umat ini melakukan kesyirikan. Nanti kita lihat apa dalil-dalil beliau yang beliau pakai dalam membantah orang-orang yang menyatakan bahwa kesyirikan itu sudah dinafikan dari umat Rasulullah SAW. Khususnya pendapat ini dipegang oleh beberapa kelompok Islam. Di antaranya adalah kelompok Al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa tauhid yang didakwahkan oleh para rasul adalah tauhid yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang sudah menetapkan dalam hatinya tauhid ar-rububiyah, maka tidak masalah ketika terjadi kesyirikan yang berhubungan dengan tauhid al-uluhiyah. Ini adalah suatu keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru. Selama seseorang yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, dan hal-hal yang sesuai dengan keagungannya dari perbuatan Allah, mereka meyakini, maka dia tidak melakukan kesyirikan pada dasarnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan hadis yang kami sampaikan tadi tentang setan, dia putus asa dari disembahnya dia oleh orang-orang di Jazirah Arab. Maksudnya di sini bukan berarti menafikan kesyirikan. Putus asanya setan untuk disembah bukan berarti
Bukan berarti apa? Tidak terjadi kesyirikan. Maksud daripada hadis ini adalah apa? Pada waktu awal-awal masa kemasan Islam, mereka para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka konsisten dengan manhaj Rasulullah SAW. Kemudian Islam mulai masuk ke wilayah-wilayah baru, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi setan itu disembah. Namun hal itu tidak sebagai dalil bahwa tidak adanya kesyirikan pada umat Rasulullah SAW. Sekali lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bahwa setan itu berputus asa untuk disembah oleh orang-orang di Jazirah Arab itu tidak sebagai dalil penafian kesyirikan dari umat Rasulullah SAW. Qala, berkata mu'allif, beliau menukil ayat pertama yaitu surat An-Nisa ayat 51. Wa qauluhu ta'ala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, tidakkah kalian melihat? Suatu bentuk pertanyaan kemudian diikuti dengan adat nafi, yaitu perangkat yang menunjukkan penafian. Itu dalam ilmu bahasa Arab disebut al-istifham at-taqrir. Alam tara ilal ladzina utu nasiban, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, ini kita pada Rasulullah SAW, terhadap orang-orang yang utu, makna hukum, orang-orang yang diberikan kepada mereka nasiban minal kitab, yaitu sebagian daripada kitab. Yang dimaksud di sini adalah al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara, sebagian daripada kita. Ini juga mengandung satu isyarat bahwa mereka orang-orang al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menguasai kitab mereka 100%, tapi diberikan hanya sebagian daripada kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman dengan jibt dan taghut. Al-jib qila annahu as-sihr. Makna jib, ada sebagian ulama mengatakan adalah sihir. Ada sebagian orang mengatakan al-jib wal kahin, yaitu dukun. Namun makna ini tidak tanaqud, tidak kontradiktif. Ya, al-jib maknanya adalah sihir, dukun, tukang ramal ataupun ramalan, semuanya maknanya sama, berdekatan. Al-jib. Kemudian at-taghut, at-taghut yaitu segala sesuatu yang melampaui batas. Dari kata-kata qadha yadha, tughyan, yaitu melampaui batas. Baik, yang melampaui batas itu dari hal-hal yang diibadahi seperti berhala ataupun yang selainnya, ataupun yang ditaati para ulama yang menghalalkan atau yang mengharamkan, ataupun orang-orang yang diikuti dari para umara. Itu adalah ibarat atau ungkapan yang menunjukkan tentang mujawazatul had, yaitu pelabuhan batas. Sedangkan secara personal banyak. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan at-tawaghit katsira. Tawaghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah, dan pentolannya ada 5 beliau menyebutkan. Yang pertama beliau sebut adalah asyaitan, yaitu setan. Maka ketika seseorang menafsirkan tawaghut huwa syaitan, at-tawaghut huwal kahin, tawaghut itu syaitan. Kadang sebagian orang mengatakan tawaghut adalah dukun. Itu adalah mimba tafsir bil mithal, tafsir dengan menyebutkan personal-personal, bukan definisi secara istilah. Itu yang harus kita pahami. Maka masuk ya tawaghut itu secara umum, dan masuk di dalamnya adalah personal-personal yang banyak. Yang antaranya adalah asyaitan, setan, kemudian orang-orang yang mengganti hukum Allah dan lain sebagainya. Yang penting segala sesuatu yang melampaui batas di dalam kekufuran itulah taghut. Sehingga taghut itu belum tentu kafir, tapi kafir itu belum tentu taghut, tapi kalau dikatakan taghut pasti sudah kafir. Maka hati-hati untuk mengitlakkan seseorang taghut. Hati-hati. Si fulan lewat taghut, hati-hati. Sama saja untuk mengkafirkan dia. Secara ta'yin, ya sama saja kafir. Karena taghut itu tidak ada istilah taghut dia dan kafir. Maka hati-hati lisan kita untuk mentakyin seseorang yang belum jelas kekafirannya. Orang-orang yang menisbatkan kepada Islam bersyahadat. Kecuali Anda sudah betul-betul tahu bahwa dia itu taghut, sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya.
Maka kita mulai berlatih sekarang. Jangan mudah-mudah mengitlakkan kalimat berupa takfir. Kemudian contoh-contoh takfir ya, ucapan tauhid itu sendiri pada orang-orang yang belum jelas. Tapi pada orang-orang yang sudah jelas, ya kita nggak usah ragu-ragu. Kekufurannya jelas. Tapi dalam hal ini kita harus berhati-hati. Selaku seorang muslim, selaku seorang dai kepada Allah, kehati-hatian itu harus didahulukan daripada kesembronoan, ketidakhati-hatian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Nisa ayat 51. Ini adalah kondisi orang-orang ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Lalu apa hubungannya dengan bab yang kita bahas? Bahwa sebagian umat ini menyembah berhala. Nanti insya Allah kita akan dapat jawaban pada hadis yang disetir atau yang diambil oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu tentang bahwa umat ini mengikuti jalan ahli kitab. Maka kaitannya apa? Kalau dari kalangan ahli kitab, sebagian mereka itu mengimani adanya sihir, adanya kesyirikan, dan mereka itu mengimani adanya tauhid, bukan hanya mengimani keberadaannya tapi mengikuti, maka sebagian umat ini mengikuti mereka. Itu sisi korelasi ataupun sisi kaitan ayat ini dengan bab yang kita baca. Ini harus dipahami. Kemudian yang kedua, tapi sebelumnya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama, yaitu pentingnya tahu titik lemah orang-orang yang kita debat. Kalau dalam ayat ini contohkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani disebutkan dalam ayat ini mereka mengimani adanya sihir, adanya tauhid. Jadi ketika mereka mengejek umat Islam, pada dasarnya ketika kita sampaikan bahwa dari kalangan Anda itu orang-orang seperti orang-orang muslim yang menyembah berhala, yang beriman, yang mengikuti tauhid, ini membuat mereka tidak berkutik. Ini kita bisa ambil kesimpulan ataupun faedah bahwa kita dalam berdialog kita ambil satu poin, khususnya dialog ataupun jeda terhadap ahli kita. Maka penting sekali. Alhamdulillah bersama kita Pak Heri, beliau memiliki maklumat yang luar biasa dalam masalah ini. Ini penting mengetahui poin-poin kelemahan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak bisa membalik lagi, tidak bisa membantah lagi. Jadi jangan menghabiskan waktu, pilih suatu poin-poin yang bikin mereka itu tidak bisa bicara lagi. Ini sangat penting dan Al-Quran memberikan contoh. Jadi ketika menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani, langsung Rasulullah dikabarkan bahwa sebagian mereka itu beriman pada sihir, perdukunan, menyembah tauhid. Jadi tidak bisa mengatakan, oh ini umat Islam mereka seperti ini. Tidak, mereka sudah kalah dahulu. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang bisa kita ambil selanjutnya adalah anal ilma qad la ya'simu sahibahu minal maksiyah. Ini sangat penting. Kadang-kadang ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu tidak serta-merta dapat menjaga seseorang dari berbuat maksiat. Ini cocok sekali faedah ini bagi ikhwan-ikhwan mahasiswa sekalian. Ilmu yang kita miliki tidak serta-merta dapat menjaga kita dari maksiat. Yang kenyataannya kadang-kadang kita terkena istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang santri, kita seorang mahasiswa yang belajar ilmu Islam, sudah seakan-akan selamat dari maksiat karena ilmu kita. Dari ayat ini jelas. Khususnya orang-orang Yahudi, mereka disifati dengan ilmu tapi tidak mengamalkan, maka mereka nadu dimurkai oleh Allah. Dari orang Nasrani, mereka semangat ibadah tanpa ilmu, maka mereka disebut dhal, yaitu sesat karena beramal tanpa ilmu. Dan ilmu yang dimiliki oleh orang Yahudi tidak menjadikan mereka terhindar dari murka Allah. Dan ini juga sama seperti kita, sehingga Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, man fasuda min ulama kunat fihi syibhun bil yahud. Orang-orang yang rusak dari kalangan ulama dari umat ini maka seperti orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang rusak man fasuda min ubadina fa fihi syibhun bin nasara. Sedangkan orang-orang yang rusak dari kalangan orang-orang Nasrani, sedangkan orang-orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka sesungguhnya di dalamnya ada musyabah, yaitu keserupaan
min dzalika masubatan 'inda Allah bal la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Qul hal tunabbi'ukum, katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku kabari tentang orang-orang yang lebih buruk, syarr. Syarr itu artinya lebih buruk, yang pada dasarnya kalimat syarrun itu aslinya asyarrun, ada hamzahnya. Seperti khairun itu akhyar, dibuang hamzahnya litakfif, yaitu untuk mudah mengucapkan. Karena sebagian kata-kata dalam bahasa Arab menurut sebagian orang Arab itu berat pengucapannya. Walaupun kita orang Indonesia kan tidak bisa bedakan mana tuh fakil, mana ghairul fakil, mana yang berat mengucapkan. Ya biasa aja kan, akhyar, asyar biasa saja. Allahu a'lam bishawab. Kalau berhubungan dengan bahasa Arab ya kita serahkan dengan ahli bahasa Arab. Kalau yang berhubungan dengan bahasa Indonesia maka serahkan orang yang ahli bahasa Indonesia. Maka setiap perkara itu harus diletakkan sesuai dengan porsinya. Ya jangan tanya masalah bahasa Arab pada orang yang tidak bahasa Arab, sesat. Tanya masalah tafsir kepada orang yang tidak tahu tafsir, akhirnya menafsirkan dengan ra'yinya, pendapatnya. Seperti ini, kita harus menyerahkan perkara itu kepada ahlinya dan sesuai dengan porsinya. Maukah kalian aku kabari dengan seseorang yang lebih buruk kedudukannya daripada orang fasik di sisi Allah? Masubah maknahu jaza. Siapa itu? Huwa mal'anahullah. Di sana ada takdir kalam. Itu kalam yang tidak disebutkan, yaitu huwa sebagai khabar, yaitu mal'anahullah. Walaupun di sini tidak disebutkan ya, tapi kalau kita tidak paham takdir kalam, kalam yang disebutkan atau kalam yang disembunyikan, kita nggak paham. Istifham, kalimat pertanyaannya selesai pada lafaz masubatan indallah. Kemudian jawabannya huwa, siapa itu? Mal'anahullah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Laknat dalam artian adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak dapat rahmat, maka sudah tidak ada harapan masuk surga. Karena seseorang masuk surga karena rahmat Allah dan fadilahnya, bukan karena amalnya. Wa ghadiba 'alaihi, yang Allah murkai. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut, yang di antara mereka dijadikan kera, orang Yahudi, wal khanazir, babi, wa 'abadat taghut, yaitu orang-orang yang menyembah taghut. Ayat ini juga berhubungan dengan orang-orang ahlul kitab. Ternyata banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kondisi ahlul kitab, bagaimana penyelewengan mereka. Mereka dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, bahkan azabnya itu didahulukan, dicicil dulu. Sebagian mereka dijadikan kera, Dan dari ini kita bisa ambil faedah juga, al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Mereka dijadikan kera karena mereka itu hilah, melakukan suatu hilah. Mereka dilarang untuk bekerja, ataupun mereka dilarang untuk bekerja mencari ikan pada hari Sabtu, dan diuji pada hari Sabtu itu nampak ikan di permukaan air bahkan banyak sekali. Repot diuji. Maka kadang-kadang satu syariat diterapkan pada kita itu untuk menguji kita, apakah hawa nafsu kita itu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini diuji. Kemudian mereka melakukan siasat, satu hilah, memasang jaringnya di hari Jumat, kemudian mengambil ikannya di hari Minggu. Jadi hilah ini seakan-akan tidak haram, seakan-akan halal. Saya nggak ambil ikan hari Sabtu, saya ngambilnya hari Minggu. Toh sama saya hari Jumat, seakan-akan tidak haram. Maka pantas mereka dijadikan monyet. Kenapa? Karena monyet itu mirip manusia. Apakah monyet itu manusia? Tidak, tapi mirip. Maka perbuatan mereka yang seakan-akan melakukan kehalalan pada hakikatnya haram, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan monyet. Karena monyet adalah hewan yang paling dekat dengan manusia bentuknya. Itu al-jazaa min jinsil amal. Allah balas seperti itu. Ya, tapi apakah monyet dan
babi itu masih ada? Tidak. Menurut hadis sahih mereka dimusnahkan. Sehingga monyet dan babi yang ada sekarang itu bukan keturunan dari mereka. Memang keturunan dari monyet dan babi. Tapi sayang sebagian orang lebih parah lagi mengatakan manusia itu keturunan monyet, lebih parah lagi. Ya silahkan, hak asasi manusia. Siapa yang yakin bahwa nenek moyang monyet ya silahkan, kan hak asasi. Seperti itu. Kalau saya yakin dengan kitab saya bahwa manusia pertama kali ada Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam, jelas, ya silsilahnya jelas. Kalau orang mengatakan bahwa nenek moyangnya itu monyet, ternyata terungkap kemudian hari bohong, malu terungkap kemudian hari ternyata teori yang mereka sebarkan itu dibangun di atas kebohongan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa ayat ini menerangkan tentang kondisi ahlul kitab. Kemudian sekali lagi, apa korelasi ataupun kaitannya dengan bab? Yaitu sama dengan ayat yang pertama, bahwa andaikan sebagian dari ahlul kitab itu menyembah tagut, menyembah setan, maka sebagian dari umat ini menyembah setan juga, karena dinas oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang insya Allah kita akan baca sebentar lagi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa faedah yang lain dalam ayat ini pula tentang adanya sifat ghadab Allah. Sifat ghadab Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ghadab yaitu sifat marah ini masuk dalam sifat al-ikhtiyariyah al-fi'liyah. Jadi pada dasarnya sifat Allah dibagi menjadi dua. As-sifah as-subutiyah wa sifah as-salbiyah. Sifat as-subutiyah adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya ataupun dalam sunnah melalui sabda Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita beriman? Ya sudah, kita imani salah zahirnya. Maknanya seperti itu. Sedangkan kaifiyah, tata cara sifat Allah kita serahkan pada zat yang mengabari pada kita. Ternyata Allah tidak mengabarkan secara tafsir, secara rinci. Ya sudah, kita beriman. Maknanya seperti ini. Allah marah, sudah marah kita mau. Marah itu seperti itu. Tapi bagaimana marah Allah? Tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Kalau kita samakan, kita melanggar daripada firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Ya. Kemudian kalau begitu kita nafikan dong. Karena kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan. Tidak. Disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa huwas samiul basir. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Artinya juga ditetapkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah tanpa memisalkan. Beda dengan ahlul bid'ah. Mereka berlebihan tidak paham ayat secara utuh. Mereka menafikan sifat Allah secara total, tidak menetapkan. Sehingga parah mereka mengatakan Allahu la yatakallam. Allah tidak bicara. Dalam bahasa yang lebih buruk, Allah bisu. Karena takut mereka dikatakan ketika menetapkan sifat Allah berupa kalam, mereka takut dikatakan bahwa mereka adalah mujassimah, yaitu orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Makanya penting membahas masalah al-asma wa sifat adalah seseorang mutamakkin, paham betul dalam hal yang berhubungan dengan al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ghadab masuk pada sifat al-ikhtiyar. Karena sifat yang kedua dari sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah, dan sifat subutiyah yang pertama dibagi menjadi dua. Ya, sifat yang sifatnya dzatiyah dan sifat yang sifatnya fi'liyah. Insyaallah hal ini bisa disampaikan pada majelis khusus karena akan perpanjang pembahasan. Intinya, secara fitrah manusia ketika disebutkan sifat Allah ghadab, Allah memiliki sifat marah, sudah tidak ada muskilah. Ada muskilah, ada permasalahan karena syubhat-syubhat orang al-bid'ah. Sehingga pembahasan yang berhubungan dengan ini menjadi memanjang. Yang pada dasarnya tidak memanjang, karena itu adalah sesuai dengan tabiat manusia. Allah berbicara kepada Musa, sudah berbicara, kita pahami langsung. Ya, datang al-bid'ah, tidak. Bicaranya Allah itu maksudnya adalah kalamun nafsi, yaitu berbicara yang berhubungan dengan nafsi. Al-kalam al-qa'im bidzati, yaitu hadisun nafsi. Sesuatu kalam yang tidak keluar, yang berupa suara ataupun huruf, tapi kalam an-nafsi, kalam yang ada pada dadanya masing-masing, itu kalam nafsi. Inilah syubhat-syubhat yang datang dari al-bid'ah. Ikhwani rahimani wa rahmatullah. Kemudian ayat yang ketiga, wa qauluhu
Ini berhubungan dengan kisah Ashabul Kahfi. Siapa yang bangun masjid ini? Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang yang menisbatkan pada Islam pada waktu itu. Dan ini termasuk kisah sebelum Rasulullah tentunya. Kemudian sebagian orang mengatakan bahwa yang membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi adalah orang-orang musyrik dan tidak ada kejelasan. Tapi yang jelas bahwa yang rajih, yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan sebagian para ulama, mereka adalah ahlul bahri, yaitu orang yang memiliki kekuasaan pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan mereka itu bukan dalil yang boleh dicontoh oleh umat Islam pada sekarang. Membangun masjid di atas kuburan tidak. Bahkan berita yang disampaikan oleh Allah berupa perbuatan mereka adalah berita yang sifatnya madmun, tercela. Berita yang sifatnya madmun, tercela. Bukan satu contoh baik kemudian diikuti oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi ayat ini kaitannya juga jelas sama dengan ayat pertama dan ayat kedua. Kalau sebagian daripada ahlul kitab mereka membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh karena didasari sifat hulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam mengagungkan, menghormati para ulama dan kuburannya, maka sebagian dari umat ini ada yang mengikuti mereka. Maka intinya perkataan Syekh dalam bab tentang sebagian umat ini menyembah berhala itu nyata dari ayat-ayat yang menerangkan ahlul kitab, kemudian ada hadis yang menerangkan bahwa umat ini mengikuti jalan ahlul kitab, orang-orang ahli Yahud wal Nasara, yaitu orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil hadis yang menerangkan hal tersebut. Wa qala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna. Nun di sini nun taukid, didahului juga dengan lam taukid. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan ahlul kitab ataupun orang-orang sebelum kalian. La tattabi'unna di sini menerangkan jamak karena ainnya dhamma. Kalau mufrad la tattabi'anna ketemu dengan nun taukid maka dia mansub. Ya, tapi didhammakan di sini adalah khitab untuk jamaah. La tattabi'unna, kalian akan mengikuti sanan artinya adalah thariq, jalan. Man kana qablakum, yaitu orang-orang sebelum kalian. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah ini adalah merupakan nas dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa semua umat ini mengikuti jalan ahlul kitab, ataupun sebagian saja? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah lafaz am, lakinna amun mahsus. Apa amun mahsus ini? Amun mahsus. Lafaznya am, tapi yang dimaksudkan dari am itu adalah khusus. Artinya apa? Tidak semua umat. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, la tazal qa'ifah min ummati. Minimal ada sekelompok umat dari Rasulullah SAW, dari umat Rasulullah SAW yang tegak di atas kebenaran, memerangi kebatilan. Ini sebagai dalil bahwa lafaz hadis ini adalah amun maksus, umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Memang ada beberapa nas yang sifatnya umum namun maknanya khusus, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan suatu kezaliman, maka baginya ada keamanan dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dzulmun, kalimat dzulmun dalam bahasa Arab itu adalah nakirah, bukan ma'rifah. Dan apabila ada kalimat nakirah kemudian didahului dengan ada ataupun perangkat yang menunjukkan penafian, maka itu yufidul umum. Artinya apa? Kedzaliman apapun. Sehingga
kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya lafaz ini umum yuradu bihil khusus ay lafzul 'am al makhsus. Contohnya jelas. Al-'am al makhsus, umum tapi dia maksudnya adalah khusus. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah makna hadis ini zahir. Artinya semua umat dari Rasulullah SAW memiliki bagian mengikuti ahli kitab. Lantas bagaimana kondisinya? Jadi mengikuti ahli kitab bukan berarti perbuatan ahli kitab itu mengeluarkan dari milah semuanya. Sebagian amalan yang mengikuti ahli kitab ada yang mengeluarkan milah, mengeluarkan seseorang dari milah Islam, ada yang tidak mengeluarkan. Di situ. Wallahu a'lam bishawab. Wa qila ar-rajih, katanya yang lebih rajih dalam hal ini adalah tidak semua umat Rasulullah SAW mengikuti sunnah-sunnah ataupun jalan-jalan ahli kitab al-Yahud dan Nasara. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya kalau tidak semua tentu ada sebagian. Ada sebagian yang mengikuti ahli kitab. Kalau ahli kitab ada yang berbuat syirik, maka umat ini ada yang berbuat syirik. Intinya di situ bab ini. Bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad ini intinya hal tersebut. Karena sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menafikan adanya kesyirikan pada umat Muhammad SAW. Dan yang dimaksud umat di sini sudah saya sampaikan sejak awal. Maksud umat dalam bab ini adalah ummatul istijabah. Ummatul istijabah, bukan umatul dakwah. Umat dibagi menjadi dua, ada umatul istijabah, ada umatul dakwah. Umatul istijabah yaitu umat yang menjawab seruan Rasulullah SAW yang mereka menisbahkan kepada Islam. Sedangkan umatul dakwah mencakup semua umat, masuk di dalamnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang hidup setelah Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud pada bab ini adalah umat al-istijabah, yaitu umat yang sudah menjawab seruan Rasulullah SAW. Apakah ada dari kalangan mereka yang menyembah berhala? Itu pembahasannya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Jadi digambarkan umat Rasulullah ini mengikuti jalan ahli kitab hadwal quddati bil quddah. Hadwa itu artinya muhadiyat atau mutaqariban, berdekatan. Al-quddah bil quddah yaitu bulu-bulu yang ada di anak panah. Jadi selain mereka berdekatan juga harus imbang ketika memanah biar tepat. Kalau bulunya nggak imbang nanti meleset. Jadi digambarkan umat Rasulullah mengikuti ahli kitab seperti bulu yang menempel pada anak panah. Sehingga disebutkan hatta law dakhalu juhral qabbin la dakhaltumuh. Andaikan mereka tuh masuk lubang ataupun liang biawak, maka kalian akan ikut masuk. Jadi kenapa kok liang biawak? Katanya liang biawak itu ataupun lubang biawak itu kecil, lebih kecil dari badannya. Allah a'lam bishawab. Jadi artinya susah masuk ke suatu lubang. Itu suatu gambaran bahwa sesuatu yang apapun yang dilakukan oleh kita diikuti. Ya, apapun itu satu gambaran saja. Satu gambaran bahwa umat Rasulullah SAW itu mengikuti jejak orang-orang yang dahulu, yaitu dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah yang Anda maksud itu al-Yahud wan Nasara? Qala, Rasulullah menjawab, faman? Kalau tidak mereka siapa lagi? Seperti itu. Akhraja, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Semoga Allah merahmati keduanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya ketika ayat tersebut ditafsirkan dengan hadis yang terakhir yang kami baca, walaupun ini bukan hadis terakhir pada bab ini, ada hadis-hadis setelahnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yang pada intinya syahid ataupun hal yang harus kita pahami bahwa sebagian dari umat ini melakukan kesyirikan. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan bahwa kesyirikan itu sudah dinafikan dari umat ini, sehingga tidak perlu dakwah tauhid. Tidak, perlunya dakwah tauhid ila yaumil qiyamah. Ila huna billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.